Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Franciscus Saverius Gento Emali. Saya adalah dosen tetap di program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan membicarakan tentang politik identitas. Karena banyak pertanyaan beberapa tahun terakhir, politik identitas dianggap menjadi masalah dalam demokratisasi di Indonesia. Nah, persoalannya adalah ada beberapa orang atau pengamat politik yang kemudian memandang bahwa tabu mempraktekkan atau menjalankan politik identitas dalam sistem politik Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi ironi karena kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, semua manusia itu memiliki identitas yang berbeda-beda. Semua manusia terafiliasi pada identitas yang berbeda-beda. Kalau kita buka KTP kita, itu sudah tergambar dengan jelas dalam KTP. Ada identitas mulai dari tanggal lahir, asal daerah, agama, bahkan pekerjaan. Lalu bagaimana kita membedakan identitas-identitas tersebut? Ada beberapa pandangan yang bisa dipakai untuk melihat perbedaan identitas. Yang pertama itu identitas yang merupakan bawaan sejak lahir, yaitu gender atau jenis kelamin, kemudian suku, ras, itu tidak bisa diubah, itu bawaan sejak lahir dimiliki oleh semua orang. Kemudian ada identitas yang terbentuk akibat sosialisasi secara terus-menerus bahkan turun-temurun, yaitu agama. Orang meskipun sejak lahir terafiliasi atau menjadi umat agama tertentu, tetapi itu karena dipaksa atau diturunkan dari orang tua kepada anak, lalu kemudian ada proses sosialisasi, proses asosiatif yang terus dilakukan sepanjang dia hidup, sehingga kemudian dia menjadi bagian agama tertentu. Nah, kemudian ada proses yang dilakukan karena identitas terbentuk karena konstruksi yang terjadi dalam proses interaksi sosial. Nah, itu bisa identitas yang terbentuk karena nilai, karena fungsi, ataupun karena keinginan, minat, atau bakat, atau kita bisa menyingkatnya sebagai hobi. Kemudian ada identitas yang terbentuk karena konstruksi elit, karena ada kekuasaan yang lebih besar di luar dirinya memaksa seseorang membentuk identitas tertentu. Kita tahu contoh seperti partai politik, dan contoh seperti organisasi profesi, itu banyak dibentuk oleh di luar diri seseorang. Nah, mengapa identitas itu kemudian menjadi alat politik? Identitas menjadi alat politik itu mula-mulanya itu karena adanya keinginan mewujudkan kepentingan. Kita tahu dalam sistem politik yang diutamakan adalah tujuan sistem politik perwujudan kepentingan umum. Tetapi yang menjadi persoalan adalah orang yang memiliki kekuatan yang lebih atau modal sosial yang lebih dalam sistem politik lebih mudah baginya untuk mewujudkan kepentingan politiknya, baik itu kepentingan politik kelompok atau individu atau kepentingan pribadi. Nah, sehingga kemudian kepentingan umum terabaikan. Nah, persoalan lainnya adalah identitas yang terbentuk dari berbagai macam konstruksi tadi itu menciptakan struktur yang berbeda. Ada yang sangat dominan, ada yang sangat superior, atau ada yang sangat banyak jumlah anggotanya, ada yang sedikit jumlahnya anggotanya, atau dalam demokrasi disebut sebagai mayoritas dan minoritas. Nah, selanjutnya ketika dalam sistem politik ada pertarungan kepentingan, lalu kemudian semua orang berupaya mewujudkan kepentingannya, maka yang dimanfaatkan adalah identitas mana yang paling dominan tadi. Semakin besar kelompok dominan dalam kelompok identitas yang dominan, anggotanya semakin banyak, maka semakin besar peluang mereka mewujudkan kepentingan politik tentunya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa di dalam sistem politik tidak hanya pertarungan kepentingan, tetapi pertarungan kepentingan itu dilakukan melalui pertarungan identitas. Nah, sehingga kemudian terjadi perjuangan identitas di dalam sistem politik. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
orang mengidentifikasikan dirinya dengan identitas tertentu untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Setelah dia membedakan dirinya dengan orang lain, dia bisa menentukan cara dan strategi untuk mengelola identitas yang berbeda. Agar identitas yang berbeda itu, atau orang yang berbeda dari identitasnya, itu bisa menjadi superior atau kalah dalam pertarungan kepentingan politik. Oleh karena itu, bukanlah hal yang tabu sistem politik terjadi, di dalam sistem politik terjadi politik identitas. Kalau kita lihat dalam keseharian kita, contohnya ketika terjadi pemilihan umum adalah untuk mewujudkan pejabat politik, pemimpin politik, atau untuk mendapatkan kekuasaan. Biasanya ada dua kandidat yang maju berpasangan menjadi calon eksekutif contohnya. Di situ bisa saja calon eksekutifnya yang kepala daerah, wakil kepala daerahnya dari wilayah selatan, calon kepala daerahnya dari wilayah utara, atau wakil kepala daerah dari agama tertentu, atau calon kepala daerahnya dari agama tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas yang mereka wakili. Atau selain dalam sistem pemilu atau dalam penyelenggaraan pemilu, contohnya dalam upaya-upaya untuk memperjuangkan hak atau kepentingan atau untuk menyampaikan aspirasi politik, selalu menyuarakan masyarakat menggunakan identitas untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Contohnya ketika hari buruh, itu ada serikat buruh yang berdemo. Mereka membawa nama buruh, membawa nama organisasi buruh. Bisa aja serikat buruh metal, serikat buruh industri, serikat buruh pabrik kimia. Kemudian ketika dalam upaya-upaya menyampaikan aspirasi politik yang lainnya, contohnya ketika seperti hari-hari ini ada gerakan untuk menolak pemilu. Itu setiap mahasiswa yang datang berdemo, mereka membawa jaket alma mater untuk menunjukkan identitas mereka, untuk menunjukkan eksistensi mereka, untuk menunjukkan siapa mereka dan seberapa besar pengaruh mereka. Nah, oleh karena itu, kita tidak bisa memungkiri bahwa politik identitas atau identitas di dalam sistem politik adalah sebuah kemustahilan yang pasti terjadi. Nah, ada dua dampak positif dan negatif dari terjadinya politik identitas di dalam sistem politik. Yang pertama adalah kita memandangnya sebagai bagian dari demokratisasi, yaitu adanya distribusi kekuasaan pluralisme. Yaitu begitu banyak identitas sehingga kemudian tidak ada kekuasaan yang dominan atau tidak ada identitas yang dominan. Karena ada banyak identitas, ada banyak kelompok identitas, sehingga tidak ada yang dominan. Akhirnya kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi dengan baik pada seluruh identitas. Ini tentu akan berdampak pada perwujudan nilai-nilai demokrasi, di mana pluralisme menjadi salah satu prinsip utama dalam demokrasi. Tetapi pluralisme itu sendiri adalah dilema dalam demokrasi, karena pluralisme kekuasaan itu berdampak pada kemungkinan terjadinya ketidakstabilan atau konflik dalam sistem politik. Nah, oleh karena itu, kita bisa lihat dampak dari politik identitas yang bermacam-macam, maka yang terjadi adalah intoleransi, kekerasan. Karena ada upaya untuk menerima atau menolak orang berdasarkan identitas yang dimiliki. Nah, ini yang kemudian berdampak pada terjadinya intoleransi atau kekerasan akibat politik identitas. Nah, kita sudah menyaksikan itu, kita sudah mengalami itu selama puluhan tahun, baik dampak yang positif tadi maupun dampak yang negatif tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar sistem politik mengelola identitas yang beragam ini agar mewujudkan demokratisasi yang semakin baik? Karena kita sadar Indonesia adalah negara yang memiliki begitu banyak identitas. Bung Hatta di awal kemerdekaan menentang ide kesatuan, ide negara integralistik. Karena dia khawatir akan begitu banyak identitas ini akan menyebabkan konflik, akan menyebabkan intoleransi, tidak terwujudnya persatuan. Tetapi kemudian rasa kebersamaan akibat penjajahan yang lama atau rasa persamaan nasib itu yang menyatukan kita sebagai negara kesatuan. Dengan adanya Pancasila itu menjadi landasan utama mengapa kita menjadi negara kesatuan. Nah, hari-hari ini kita menyadari bahwa identitas ini kemudian
mulai menimbulkan masalah, sehingga kemudian muncul pernyataan-pernyataan bahwa politik identitas itu tabu. Nah, makanya apa yang harus dilakukan oleh sistem politik? Nah, sistem politik harusnya melakukan kembali sosialisasi nilai-nilai pluralisme. Nilai-nilai pluralisme atau asas dalam pluralisme itu tidak sekedar toleransi, tidak sekedar menghargai. Ketika ada kawan atau yang berbeda agama contohnya beribadah lalu kita tidak mengganggu, itu mungkin toleransi. Tetapi yang perlu dari pluralisme itu adalah kita memahami mengapa dia berbeda, apa yang berbeda, apa yang membuat dia sama dan apa yang membuat dia berbeda dengan kita. Sehingga kemudian kita akan menghargai perbedaan itu sendiri. Kita tidak sebatas toleransi, tetapi kita menghargai dan tahu perbedaan itu sendiri dan menghargai perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan. Itu yang kemudian akan menyatukan kita. Karena tentu ratusan negara di dunia ini yang paling beragam itu adalah Indonesia dibandingkan beberapa negara lain. Kalau Amerika Serikat dan beberapa negara lain mereka menjadi beragam karena imigran yang baru datang. Kalau kita beragam karena memang kita adalah warga negara yang membentuk negara ini. Oleh karena itu setiap pemimpin politik yang paling haram dilakukan adalah menggunakan identitas sebagai alat untuk memecah belah warga negara. Tetapi harusnya menggunakan identitas sebagai alat pemersatu dalam perwujudan sistem politik yang demokratis. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan sehingga kita kemudian menjadi negara yang bersatu, negara yang merasakan dimiliki oleh semua orang tanpa adanya keinginan untuk memisahkan diri atau berkonflik atau berpisah. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan tentang identitas, tentang politik identitas, tentang positif dan negatif dari adanya identitas serta konstruksi dari identitas dalam sistem politik. Karena tidak mungkin identitas dihilangkan dari sebuah sistem politik. Semua warga negara, semua manusia punya identitas yang berbeda. Sekian dan terima kasih.